Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa tidak ada satu amalan pun yang mempan kepada mantan? Apakah itu pertanda dia keturunan orang sakti? Nah, jadi kan mungkin kita berpikir mantan ini orang tuanya, simbah-simbahnya adalah orang-orang yang sakti ya. Sehingga amalan apapun yang kita kerjakan, yang kita kirimkan untuk membuat hatinya terbuka kembali, tidak ada satupun yang mempan. Kan kalau anak keturunan orang-orang yang sakti itu gennya saja, itu memang sudah mewarisi gen leluhurnya kan. Nah, sehingga sedikit banyak biarpun mereka tidak belajar begitu, mereka sudah memiliki pagaran-pagarannya sendiri. Nah, kita mungkin berpikir begitu ya. Tetapi kalau kita melihat begitu kepada cara kita mengamalkan amalan itu, mungkin kita akan tahu jawabannya. Karena mungkin ada yang berpikir, kok sudah mengamalkan amaliyah atau amalan-amalan, tetapi ternyata tetap tidak ada perubahan apapun pada diri mantan, tidak ada respon apapun, bahkan mungkin sekarang mantan tambah dekat, tambah mesra, tambah akrab bersama orang ketiga. Nah, jadi kenapa amalan itu tidak mempan kepada mantan? Yang pertama, kan tadi kenapa tidak ada satupun amalan yang bisa mempan kepada mantan? Nah, jadi kenapa tidak ada satu amalan pun? Artinya kita mencoba begitu banyak amalan. Artinya kita coba-coba. Ya. Jadi orang belajar bela diri itu ya umumnya mereka belajar 1-2 bela diri. Ada yang belajar karate, kemudian untuk teknik kunciannya mereka belajar bela diri, misal judo ya. Ada yang belajar taekwondo untuk tendangannya, untuk pukulannya mereka belajar boxer atau tinju ya. Kemudian macam-macam. Jadi tidak kemudian semuanya dipelajari ya. Ketika orang misal belajar semua tuh karate, taekwondo, judo, kempo, kemudian jujitsu, kemudian capoeira ya, dan seterusnya, itu dipelajari semua ya, dia bisa, tetapi dia tidak akan menjadi ahli ya. Jadi kalau yang ditekuni itu 1-2 bela diri, dia bisa betul-betul ekspor di situ, jadi ahli ya. Seperti halnya orang kuliah juga ya. Zaman saya dulu kita biasa kuliah double. Kuliah di negeri, kuliah di swasta. Ya. Saya dulu juga kuliahnya double tuh. Di negeri ngambil arkeologi. Ya, di swasta ngambil kuliah juga. Begitu. Tapi kan maksimal paling 2 tempat kuliah. Itu pun sudah rasanya kocar-kacir tuh. Apalagi kampusnya jaraknya juga cukup jauh ya, sekitar ya 5-7 kilometer lah. Sebenarnya kalau dalam keadaan jalannya tidak macet sih dekat ya. Tapi kan kalau jam-jam kerja macetnya luar biasa. Nah itu pindah dari satu kampus ke kampus lain, apalagi tidak punya kendaraan pada saat itu, naik kendaraan umum, wah itu sulitnya luar biasa. Nah jadi orang yang kuliahnya di satu tempat itu, dia akan lebih expert, lebih ahli, lebih menekuni, lebih menghayati, dan lebih menguasai ilmunya
daripada tadi misal kuliah di 2 tempat, kocar-kacir, apalagi kuliahnya di banyak tempat. Nah, jadi amalan juga begitu. Jadi ketika kita nonton nih satu video tutorial amalan, wah ini bagus nih, kita coba seminggu. Nonton lagi, wah ini bagus nih. Yang ini kita pertahankan, kita tambah amalan baru. Tapi ketika kita menambah amalan baru, artinya kita mulai menerapkan 2 amalan. Nah, itu fokus, konsentrasinya akan mulai turun, ya. Kalau fokus dan konsentrasinya mulai turun, energinya juga akan mulai turun. Lihat lagi, ya, wah ini bagus nih, 3, tambah lagi. Sampai kelelahan sendiri karena terlalu banyak amalan, kemudian berhenti semua. Setelah itu coba amalan yang lain dan seterusnya. Nah, itu namanya coba-coba. Jadi kalau yang coba-coba itu memang tidak akan pernah berhasil, ya. Karena apa? Karena kunci keberhasilan dari amalan itu bukan coba-coba, ya. Tidak juga kepada banyaknya jenis amalan yang diamalkan ataupun lamanya mengamalkan sebuah amalan. Misal mengerjakan satu amalan itu satu dudukan itu, ya, satu putaran itu mungkin butuh waktu 2 sampai 3 jam, bukan. Tetapi pada konsistensi, kontinuitas atau istiqomah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, ya, terus-menerus, istiqomah, walaupun itu sedikit. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kita coba-coba. Yang kedua, kita sendiri tidak yakin. Kenapa kita tidak yakin? Yaitu tadi coba-coba. Jalan 2 minggu, kok belum ada efek, berubah lagi. Cari amalan baru, dan seterusnya. Nah, itu kita sendiri tidak yakin dengan amalan yang kita kerjakan. Padahal kunci keberhasilan sebuah amalan untuk menundukkan orang yang kita inginkan tadi atau kita cintai, itu adalah keyakinan bahwa amalan ini akan bekerja. Kalau kita sendiri tidak yakin sehingga kita ganti lagi, ya sudah, amalan itu tidak akan pernah bekerja. Jadi kuncinya bukan coba-coba, tapi harus keyakinan. Nah, maka amalan itu persis dengan doa. Ya. Jadi doa itu juga kunci keberhasilannya adalah yakin, ya, bahwa doa itu terkabul. Kalau sudah tidak yakin duluan, ya maka doa itu tidak akan terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, itu yang kedua. Kita tidak yakin dengan amalan yang kita kerjakan. Padahal kunci bekerjanya sebuah amalan, mustajabnya sebuah amalan ketika kita yakin. Yang ketiga, kita mendapatkan amalan tidak langsung dari guru yang memiliki ijazahan amalan itu, silsilahnya sampai kepada guru-gurunya terdahulu. Ya, kita mendapatkannya misal dari membaca website, dari melihat video-video tutorial. Jadi kalau pengen mendapatkan amalan yang energinya sampai kepada kita, cari, temui, ya, dan meminta diijazahkan oleh guru yang memang memiliki amalan itu. Karena semua orang bisa hafal amalan, tapi belum tentu dia nyambung nasabnya, transmisinya, silsilah keilmuannya kepada guru-guru yang memiliki amaliyah itu.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.